Dan ini sangat cepat ya. Ini cukup dengan 20 menit udah jadi bumbu hitam. Jadi nggak perlu seperti yang kayak dicerita harus masak sampai 8 jam itu bohong. Oke, coba. Kita nggak usah pembuktian, tapi rasa yang biar bisa membuktikan. Oke. Tahu matang apa enggak? Ini bisa dibalik gini, Mas. Nah, ilmu saya belum sampai sana, Mas Adi. Gini. Allahu Akbar. Iya ya. Ini guys. Bismillah. Yo guys, balik lagi di episode kali ini. Gue pengen bikin video yang spesial nih guys. Karena bertepatan dengan momen Idul Adha, jadi gue pengen masak yang spesial. Tapi bukan gue yang masak, karena ini momen spesial. Gue harus panggil tamu spesial buat masak kali ini nih guys. Yuk kita panggil aja. King Abdi! Wes, King Abdi in the house. Woi, akhirnya saya masak ya di dapur Anda ya. Yoi, gue udah penasaran banget nih masakan King Abdi itu enak apa sih? Terus ini nih, bahan-bahannya udah lengkap banget nih, Mas Abdi. Nah, jadi kita bakalan masak apa nih? Yang pertama, kita akan masak yang selalu menjadi perdebatan dan menjadi perbincangan dekat-dekat ini. Apa tuh? Kita akan masak bebek. Wah, bebek. Ini benar-benar bebek. Resep? Iya, resep orang Madura. Oh, orang Madura, oke. Saya tidak pernah mengklaim ini adalah resep saya. Oke, siap. Jadi kita akan masak bebek yang pertama, yang kedua kita akan masak kambing. Iyalah, bebek ketemu kambing kolesterolnya ngeri aman. Yoi. Kan? Jadi kita masak masakan yang full kolesterol nih. Full kolesterol, pastinya. Dan ini salah satu hal yang bikin saya tertantang sampai saya berangkat dari Malang ke sini ya. Oke. Saya pengen tahu sebanyak apa Anda makan gitu. Ini saya akan buat, saya gak akan masak satu, tapi saya akan masak 4 bebek sekaligus. Buset dah. Dan saya akan masak sekitar 2,5 kilo kambing. Nanti kita lihat aja akan seperti apa. Mana kabar kolesterol kita ya guys ya? Yuk, mari kita masak. Let's go! Ini yang pertama, kita harus buang congornya dulu ya? Congornya dulu. Oke. Congor buang. Terus kita buang bagian pantat. Pantat ini seenak apapun buang. Karena ini yang bikin bau. Bener sekali. Dibekakak ya? Oh, enggak. Dibagi jadi berapa potongan nih? Jadi 4 potong. 4 potong ya? Paha 2. Selesai, paha 2, dada 2. Anda punya pisau tajam ternyata ya? Ada. Cuman itu ada dong. jarang dipakai. Baru ini mungkin waktu yang nggak tepat. Gimana kabarnya King Abdi? Wah, kabarnya sangat baik sekali. Baik, sehat ya? Lebih sehat. Kelihatan lebih fit loh. Lebih dan fit. Lebih kurusan juga. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya. Semua perjalanan itu yang paling benar-benar berharga adalah kesehatan Mas. Iyo. Sebanyak apapun duit kalian kalau kalian nggak sehat. Kalau nggak sehat ngeri. Anak istri sehat semua? Anak istri sangat sehat Mas. Sehat. Anakku juga karena aku habis potong lambung. Anakku itu memutuskan untuk diet juga Mas. Oh iya. Jadi sekarang udah turun sekitar 21-22 kilo malah anakku. Dia ngide-ngide kalau pagi dia nggak mau makannya cuma telur sama alpukat gitu-gitu. Tapi sehat loh itu? Sehat, beneran. Terus sekarang juga saya lihat sering bikin konten juga ya? Iya. Dia pengen jadi kayak bapaknya. Wis, pengen jadi konten kreator. Tapi lucu sih mana? Alhamdulillah. Nggak lucu tak suruh ngekos Mas. Pantas gue disuruh ngekos ya? Iya. Nggak lucu gue. Dan ini ya, jangan ada pertanyaan, wah kok bebeknya belum disembelih? Ini udah disembelih bro. Disembelih. Ya. Biasanya orang-orang itu, wah kok bebeknya belum disembelih? Dia mikirnya kali ditimpuk batu kali matinya. Iya. Nggak pikir bebek dirajam, nggak mungkin lah. Nah ada tips nggak King Abdi ngolah bebek nih kayak gimana? Bebek itu sebenarnya gampang sih. Yang terpenting kita pakai rempah yang kuat, itu dia akan aman, nggak akan amis. Kayak gitu sih. Beda sama ayam ya. Kalau ayam kan simpel tuh udah. Ayam simpel ya. Kalau bebek tuh harus berempah sih. Ini di sini namanya pisau legend. Iya, pisau keramat ya. Pisau keramat ya. Keluarnya jarang-jarang. Berarti udah banyak ngenain tangan orang. Jauh ini sih belum sih, tapi kayaknya jangan sampai. Oke, ini sudah. Oke. Aman, kita cuci. Yang pertama kita bikin bumbu untuk ungkepnya. Yang pertama bawang putih 380-an. Oke, aman. Bawang merah. Merah berapa tuh? Bawang merah sekitar ya 372. Kemiri sedikit.
Jahe sekitar 2 jempol. Kuncinya kita kasih 6. Kita kasih ketumbar. Iya, ketumbarnya agak banyak. Ketumbarnya sekitar 150 gram. Takarannya nggak perlu ditimbang lagi ya? Nggak ada mas, tukang masak mas. Langsung. Tukang masak kalau pakai gram-graman berarti Anda nggak bisa masak. Setelah itu langsung kita kasih serai. Kita masukin lengkuas. Secemplung. Serainya sekitar 7 batang. 7 batang. Ini untuk bumbu ungkep. Bisa untuk ungkep bebek sama bisa untuk ungkep kambing. Ini untuk berapa potong ini? Ini untuk semua. Langsung kita blend. Jadi ini bebeknya kita masukin ke sini bro, prestoannya. Langsung di presto ya? Langsung kita presto. Menghemat waktu. Menghemat waktu. Ya kalau kita rebus manual lama pak. Nanti kita maghrib makan pak. Langsung kita masukin. Cemplungin. Oke. Set. Ini bumbunya. Dan ini nanti yang atas-atasnya ini bisa untuk seperti kayak rempah gitu. Jadi kayak ini. Kita masukin. 4 scoop. Sisanya nanti bisa kita bikin untuk kambing. Oke, jadi ini satu buat semua masakan ya? Iya. Oke, nanti kita tambahin airnya. Ini Mas Abdi nih belajar masak nih dari umur berapa ini Mas? Saya belajar masak dari kelas 3 SD Mas. Set. Kelas 3 SD udah bisa masak. Awalnya sekolah ada les masak? Enggak, aku nggak pernah sekolah masak. Makanya kenapa aku nggak pernah mau dipanggil chef. Saya tukang masak Mas. Jadi saya itu ya awalnya bakar pakai lidi, ibu masak aku bakar bawang putih, aku coba oh rasanya kayak gini, bawang merah aku coba oh rasanya kayak gini. Akhirnya sampai bisa masak Mas. Jadinya seperti itu Masku. Langsung kita seasoning. Yang pertama kita kasih micin. Oke. Itu sehat. Yang kedua, jangan takut micin. Micin itu dari ujung tebu ya. Jadi kalau orang bilang micin itu bodoh, Anda yang pemikirannya kurang. Sudah. Kalau lihat King Abdi ini masak kayak simple aja ya masaknya. Simple sekali. Dan ini kaldu jamurnya. Salam masuk, daun jeruk masuk. Jadi resep diet King Abdi apa nih? Resep dietnya? Iya. Kalau saya nggak pernah diet, pengen diet potong lambung. Ya. Aku itu sampai kolesterolku pernah tinggi, semua pernah tinggi. Gak nyaman hidup kayak gitu Mas. Yo, cuma kalau dulu itu waktu aku masih jualan jeroan-jeroan itu minum semacam kayak minuman kecil gitu loh Mas. Oh, apa tuh? Apa tuh? Ya, jadi kayak dia kayak semacam minuman kecil gitu. Jadi aku kalau kolesterolku lagi tinggi aku selalu minum itu buat nurunin kolesterol. Wah, berguna juga tuh buat saya tuh. Jadi kayak gitu. Ini udah. Selanjutnya kita bikin bumbu hitamnya. Oke, let's go. Kita bikin bumbu hitamnya. Apa aja tuh, Mas Abdi? Bahan-bahannya? Bahan-bahannya lupa ini. Oh enggak lupa lah. Ini bisa kita halusin lagi ya. Oke, siap. Buat bumbu kambingnya. Kalau Mas Bara kolesterol aman. Saya panggil Anda Mas Bara apa Mas Tanboy? Mas Bara juga boleh. Mas Bara boleh ya? Iya. Itu nama Tanboy itu sebenarnya apa sih Mas? Itu sebenarnya nama iseng-iseng aja Mas. Oh. Ya, saya bingung kan. Jadi saya bingung ngasih nama apa. Akhirnya jadi nama Tanboy. Tanboy. Oke, Tanboy. Apa artinya Tanboy? Tanboy itu dari 3 kata Mas. Tan itu coklat, ya kan kulitnya coklat. Boy itu anak laki-laki. Kun itu karena saya suka anime Jepang dulu. Oh, jadi oke. Laki-laki coklat yang suka anime. Yoi. Anda wibu. Makanya saya mau bawa. Siap. Ini sudah. Nah, ini yang selanjutnya. Oh, ini buat presto kambing. Kambingnya ya. Ini kambingnya. Ya, langsung dari pasar lebih sehat, nggak usah dicuci. Oke, next kita bikin apa nih, Mas Abdi? Next kita akan bikin perbumbuan. Oke, perbumbuan apa tuh? Yang pertama kita bikin untuk bumbu hitamnya dulu. Pastinya kita pakai kluwek ya? Pakai kluwek. Ini kalau kamu pengen yang lebih ribet, silakan kamu bikin bumbu soto sama bumbu rawon dari awal, kemudian tinggal kamu tambahin cabai-cabian. Oke. Tapi kalau kamu nggak pengen ribet, silakan beli bumbu rawon sama bumbu soto jadi. Kalau belinya kemasan, otomatis udah ada garamnya. Kalau kamu pengen yang lebih aman, beli yang orang-orang jualan di bumbu-bumbu Padang yang di pasar. Iya. Jadi beli bumbu rawon sama soto sama tambahin kluwek. Ini aku bikinin ya. Lagi kalau nggak pengen ribet, beli langsung bebek Madura di warung. Bebek Madura terdekat. Banyak sekali. Banyak bebek sekali, Madura sudah ada di mana-mana, sudah mengalahkan bebek geprek.
Cabai merah. Cabai merah besar ya? Masuk besar. Mau agak pedes apa gimana? Harus pedes dong. Harus pedes. Oke. Langsung cabainya kita masukin sekitar 580 lah. Kemudian kita tambahin bawang putih, bawang merah. Salah dikit nggak apa-apa. Terlalu sering masak, Pak. Baik kritik, let's go. Oke. Dan kalau bumbu hitam ini harus di blender pakai minyak goreng. Kenapa tuh, King Abdi? Alasannya kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen pakai minyak goreng aja supaya bumbunya lebih lekat dan lebih enak. Ini keluaknya, silakan kamu masukin 50 gram, ya. Langsung kita masukin sini. Kita masukin bumbu soto sama bumbu rawonnya. Tuh guys. Kita blender lagi. Kita campurin ke sini. Ya. Ini bisa Anda stok nanti ya. Oke. Langsung kita masak nih. Nah, Mas Abdi kan udah masak banyak nih. Jadi makanan comfort food Mas Abdi apa nih? Yang pasti aku tuh paling suka masakan-masakan Banyuwangi, Madura, masakan-masakan asing gurih, Lombok, Bali gitu suka aku. Yang pedas-pedas juga ya? Ya, aku nggak seberapa suka sama masakan-masakan manis. Jadi gitu, Mas. Berarti Mas Abdi ini harus ke Padang nih, Mas Abdi? Iya, udah pernah, Mas. Udah pernah juga ya? Warung saya ada 2 di sana, Mas. Oh ya? Masakan Padang enak, Mas. Dan ya? saya baru tahu ternyata Padang itu di sana murah ya. Kenapa di sini mahal Padangnya? Dan itu ini bahan-bahannya itu lebih murah di sana, kayak santannya. Murah-murah di sana, Mas. Ini kita aduk terus, Mas. Oke. Kita aduk terus. Nih, kita kasih micin. Sedikit kaldu jamur. Kemudian kita kasih gula. Wah, mantap. Ini nggak perlu kita kasih garam karena udah asin, guys. Iya. Dan ini sangat cepat ya. Ini cukup dengan 20 menit udah jadi bumbu hitam. Jadi nggak perlu seperti yang kayak di cerita harus masak sampai 8 jam itu bohong. Ini langsung kita masukin asam. Ini udah selesai. Oke, udah selesai. Mau coba? Boleh? Silakan dicoba. Kita nggak usah pembuktian, tapi rasa yang biar bisa membuktikan. Oke, nice. Bisa kita sajikan bumbunya? Ready, langsung sajikan. Oke, siap. Wush, tidak membedak. Mantap. Kita cek dulu nih. Udah matang? Sumpah aromanya enak banget. Wah, mantap nih. Oke. Udah ya? Mau lebih empuk lagi? Apa mau juicy? Juicy aja. Juicy. Juicy lebih mantap. Langsung kita angkat ya. Yoi, langsung. Hup. Oke, kambing udah selesai. Langsung kita taruh di wadah. Next kita ngapain nih? Ini kan bumbu sudah jadi ya. Yoi. Bumbu sudah jadi. Saya kasih biar dia bisa simple dan jadi bumbu gulai. Oke, gimana tuh caranya itu? Bumbu yang kita bikin buat ungkep, tinggal kita tambahin rempah supaya dia bisa jadi gulai. Kita tambahin sedikit kunyit. Kita sangrai sampai harum ya, Mas ya? Ini langsung kita masukin ke sini, Bro. Bubuk kari. Bumbu gulai kita masukin. Ini udah matang, langsung kita masukin santannya dulu. Santan. Set. Coba ini. Langsung kita coba ya. Ini udah enak. Nih guys. Gini aja udah enak. Bismillah. Kita masukin sini ya. Kita masukin sini. Oke. Kita bikin apa nih? Sambal mangga. Basicnya cuma pakai terasi sama cabai. Anda minta pedas, saya pedesin. Ini terasinya. Micin masuk, kaldu jamur masuk, gula masuk, garam masuk. Ini bawang putih kita chop. Minyak masuk. Masuk. Terus. Oke, aman. Langsung kita masukin bawang putih. Setelah itu kita masukkan cabenya. Langsung kambing gulainya masuk.
Wah. Cabai masuk. Gula masuk. Kecap masuk. Tadi kita masukin tomat. Kol. Wah. Wih. Ini sambalnya yang udah kita bikin. Sambal mangga kita masukin. Langsung kita kasih mangganya, Mas. Jadi deh. Masih ingat rasa sambalnya? Bismillah. Langsung kita goreng bebeknya aja ya. Yuk, Ya. pedas. Yang gede wajan. Wah. Bumbu ungkep, kita kasih tepung beras. Ini bikin apa nih, Mas? Bikin kremes. Jadi nih, Mas. Hah? Kalau pengen tahu matang apa enggak, Allahu Akbar. Nah, Ilmu saya belum sampai sana, Mas Abi. gini. Allahu Akbar. Coba aja. Nggak mau. Gak berani. Iya ya. Panas guys. Wah, gokil nih King Abdi. Selamat makan. Mas, kalau masak itu emang bikin ngiler ya. Iya. Dan skalanya ini skala tuh udah restoran guys, sebanyak ini. Siap. Ini walaupun enak, tapi kayaknya full minyak, full kolesterol ya. Iya. Ada bebek sama kambing. Ya ini bener-bener yang makanan enak, tapi kolesterolnya nggak aman. Tapi mau gimana? Namanya mulut udah nyaman sama semua yang minyak-minyak dan kolesterol. Hajar dulu lah. Kita hajar dulu nih guys. Oke, kita baca dulu. Baca doa dimulai. Amin. Oke, langsung nih ya, Mas Abdi ya. Ambil bebeknya mau dada apa paha? Paha deh Kanan boleh. kiri? Kanan. Oke. Ini kanan ada R-nya. Baik. Oke. Headset ya. Sama dada juga ya. Padahal kepala bebek itu enak. Iya bener kata orang enak. Sambalnya. Waduh, ini nih sambalnya nih. Sambalnya taruh di sini ya. Boleh. Ini bumbu hitam. Oke. Set. Langsung segepok remesan. Langsung ya. Ini guys. Sopan pertama kasih penonton dulu. Siap. Sopan pertama ini buat kalian, bukan buat gue. Yoi. Oke bro, ini bro. Gigit. Gigit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar bebek. Benar-benar bebek. Ini kulit terbaik bebek itu ada di lehernya. Enak banget. Ya. Gue langsung ngasih predikat lama bana. Enak banget, Masya Allah. Guys. Kremesan. Sambal. Gimana bumbu hitamnya? Wah, gila, enak banget. Pakai Gurih, manis, umami, asin. Nah, semuanya tuh nih pakai sambal nih, guys. Sambalnya asin gurih dia. Bismillah. Dan ini Mas, bumbu hitamnya itu diginiin Mas. Gimana tuh? Di nasi diginiin Mas. Oh, gitu. Gitu Mas. Terus lebih banyak berarti nih. Ini
Ini kata King Abdi tuh gini nih. Ah, pakein sambal bangganya gokil, enak banget. Pedes seger. Pedesnya beneran nyelekit. Guys. Bismillah. Kepala bebek itu enak banget loh mas. Bahkan di beberapa waktu aku ke Korea sama ke Cina itu kepala bebek itu dijual sendiri buat orang-orang tambur minum gitu. Jadi kepala bebek aja. Kepala itu, bebek, kepala kelinci gitu. Aku tuh masih belum terbiasa aja kayak kepala bebek, kepala ayam, tapi kepala kambing aja makan. Ini karena di Padang itu kita nggak biasa makan kepala unggas. Padahal enak loh, saya pernah soalnya nggak sengaja makan, emang enak. Bagi matanya, otaknya ini. Nah, saya kan istri saya orang Jawa. Kalau makan ayam tuh memang sama kepala-palanya. Tuh, setiap dia makan saya yang deg-degan. Selembut ini guys. Dan ini mas, kalau setelah digoreng gini, dihancurin, Ya. terus di minyak panas dimasukin lagi jadi bebek hancur mas. Apa tuh bebek hancur? Ada, jadi bebek hancur tipikal bebek-bebek yang dia renyah gitu. Ini bumbu ungkep itu meresap loh guys. Wah, gua kayaknya nggak bisa lagi nih. Lagi ya, masa Yo, gas mas. Ini juga bisa dimakan mas. Ini rempah. Oh, ini? Mas. Ya, buat kayak nasi. serundeng ya? Ya. Serundeng. Salah satunya kenapa kita dijajah karena rempah-rempah ini mas. Bener sekali. Iya. Jadi kita harus menghargai rempah-rempah di sini guys. Makanya kenapa saya sangat pede dengan masakan Indonesia karena ya apapun yang kamu makan dari masakan luar, kamu tetap akan kembalinya ke Bener makanan sekali. Nusantara. Bener. Terus gimana pun enak masakan luar, tapi lu kayak seminggu aja nggak makan makanan Indonesia, puyeng pala lu. Guys, bismillah. Jos ya. Wah, gokil, enak banget. Wah, boleh. Katanya tadi suka pedes. Waduh. Tapi gue nggak expect sepedes ini guys. Terus banget ini sambalnya sumpah. Karena dia dari sambal fresh ya. Dari Dan sambal tidak ada pemasakan sama sekali. Benar-benar mentah. Makanya pedesnya tuh nyelekit ya. Iya. Tapi untungnya ada seger dari mangganya tuh. Iya. Nih, bro. Aman lah, 2-3 potong aman. Bentar lagi saya kasih kunciannya. Ini udah mulai agak berat-berat nih kepala nih ya. Kepala, iya ini lumayan nih, pundak udah mau naik ke bagian ini, unyeng-unyeng. Udah mulai ke kunci stang nih. Iya. Hampir nih. Udah lumayan nih. Tapi aman, makan aja. Nanti bisa dibuktiin dengan kuncian yang saya biasa minum. Nih, kayaknya sorry nih. Saya boleh nyobain tongseng? Oh, boleh sekali, Mas. Guys, penasaran. Lagi lah. Terus bumbu hitamnya itu agak ada manis-manisnya ya? Iya. Wah. Manisnya cuma hanya untuk ngimbangin aja, Mas. Karena kan ada asamnya tadi. Gas, Mas. Gas. Coba dulu nih, guys. Nih. Anda coba dulu itu, saya tuntaskan, saya makan bebeknya ya. Siap. Nih, guys, bismillah. Bisa ini. Mantap sekali nih. Rempah-rempahnya meduk. Nih guys, lihat nih dagingnya nih, langsung copot nih. Nih. Ben, bismillah.
dia masih lanjut terus lo makan. Udah kekenyangan ini aku. Ini aduh, mulai pegel nih. Mangkuk. Apa ya? Sabar. Ada solusi nggak? Tapi sering tak bawa dia mas, karena aku kan kadang-kadang ini apa nyamil-nyamil apa gitu mas. Guys. Akhirnya nasi saya habis. Ini iga kambingnya. Wah. Bal, mana yang tadi Bal? Apa? Yang tak suruh ambil tadi? Biar gak kenceng-kenceng nih. Itu apaan Mas Abdi? Yang biasanya tak minum biar nggak pegel-pegel mas. Oh, Boleh lanjut. oke. Wah, gokil. Gila mas. Lagi ya Mas ya, enak banget Mas. Mas ini makanmu beneran kayak gini mas, setiap hari mas. Waduh, belanja telat dikit, istrimu langsung bawa parang mas. Iya, bener. Wah, gokil. Gimana mas? Ini karena memang enak atau kamu doyan mas? Enak dan doyan sih, dua-duanya. Wah, ini bener-bener real bro. Dia makan yang bener-bener makan ini. Mas terima kasih banyak loh mas. Salah satu dari kebahagiaan tukang masak itu adalah ketika dia masak, masakannya dimakan. Bener sekali guys. Ini gue sampai nggak bisa berkata-kata nih. Siap. Tadi biar lambung saya aja yang berkata-kata nih. Siap. Dan kan ada bumbu bebek satu baskom itu tadi. Itu bisa di stok mas. Tinggal nanti bikin apa ayam goreng, telur gitu bisa. Oke. Atau mau buat nasi goreng juga bisa. Jadi belajar banyak ya sama King Abdi. Ternyata masak skala besar itu emang cukup melelahkan guys. Jadi buat kalian yang koki-koki restoran, rumah makan, salut sih. Jempol buat kalian semua, para pejuang. Intinya masaknya capek tapi seneng. Kayak gitu. Dan jangan berhenti masak. Harus masak terus. Biar orang-orang kayak Tan Boy Kun gini bahagia terus. Gitu. Gokil guys. Siap. Oh nih muncul di ini. PNS. Tempong PNS. Boleh. Munculin aja kan udah tahu resepnya kan. Oke, tapi aman nggak? Aman lah, sama-sama penjual tempong kan aman. Oh iya, kita sama-sama penjual tempong guys. Kita ini berteman untuk bisnis ya udah, bisnisnya sama, tapi kan kita kan beda dari skill apapun kan beda. Itu yang gue salutin dari King Iyalah. Abdi ya. Dia itu sangat lapang dada. Logowo orangnya berteman ikhlas, gokil. Orang aku jual bakso aja, aku nge-up bakso orang aja, banyak orang kok kamu itu jual bakso ngapain nge-up bakso orang? Kenapa? Yoi, kenapa? Kenapa bro? Kan rezeki udah ada yang ngatur ya? Iyalah udah yang ngatur. Ini Allah nggak usah didikte bro. Yoi, itu yang penting tuh. By the way, thank you banget King Abdi udah repot-repot main ke dapur Tan Boy Kun dan udah masak sebanyak ini. Ini tim gue bakalan happy banget sih ini. Saya juga terima kasih banyak. Saya belajar banyak dengan Anda ya. Apa Bang? Saya nggak ngapa-ngapain. Bapak yang masak dari tadi. Saya ngelihat dapur Anda the best. Ini dapur lebih proper. Wah, tapi saya ngambil satu lagi boleh gak? Lagi ya? Anda udah berapa tadi? 8 ya? Saya mau coba pala deh. Nyoba pala? Iya. Oke. Oke guys, thank you banget buat King Abdi udah nyampe ke dapur Tan Boy Kun. Thank you juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Belajar banyak sama King Abdi. Sampai ketemu di next video. Semoga nanti kita bisa collab lagi ya. Mantap. Ditunggu. Atau enggak kita collab bisnis bareng? Oh, gas dong. Oke guys, see you di next video. Bye. Salam Bapak.